Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan Bunda Hajah Upi, Komisaris Muara Group, banyak keteladanan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Banyak keteladanan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Salah satu yang ingin saya sampaikan pada malam ini sesuai tema yang terpampang di hadapan kita sekalian, yaitu tentang budaya kerja. Karena malam ini yang hadir semua adalah orang-orang yang bekerja. Ada yang bekerja di kantor, di perusahaan, ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dan Nabi Muhammad memberikan contoh tentang semua itu untuk kita sekalian. Salah satu teladan Nabi untuk kita adalah menjadi orang-orang yang bekerja keras. Sebab Nabi Muhammad itu sudah mulai bekerja ketika umur 8 tahun. Ketika beliau ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muttalib, beliau dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu saudagar tapi bukan kaya raya. Maka Nabi sejak kecil sudah bantu omnya untuk cari nafkah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah tidak mengutus Nabi kecuali Nabi itu pernah menjadi penggembala kambing. Semua Nabi itu pernah menggembala kambing, tapi tak semua penggembala kambing itu Nabi. Jangan balik. Semua Nabi itu pernah menggembala kambing, tapi tidak semua penggembala kambing itu adalah Nabi. Umur 8 tahun Nabi sudah mulai kerja. 20 tahunan Nabi jadi mitra bisnis Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu gelarnya di Mekah adalah putri Mekah. Mengapa putri Mekah? Pertama, sangat cantik, turunan bangsawan, 3 kaya raya. Yang kedua, At-Tahirah, gelar untuk beliau yang berarti wanita yang paling suci. Satu-satunya wanita dunia yang dapat salam dari Allah adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita dunia satu-satunya yang mendapatkan salam dari Allah. Malaikat Jibril datang pada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang bawa makanan. Kalau dia datang, tolong sampaikan salam dari Allah untuknya dan salam dariku. Dan Allah telah menyediakan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara, yang di dalamnya tidak ada kepenatan dan tidak ada kegaduhan." Khadijah itu satu dari 4 wanita utama sebagai penghuni surga. Penghuni surga yang utama ada 4. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga, Maryam putri Imran, mamanya Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Asia, istri Fir'aun yang pelihara Nabi Musa pada waktu bayi. Itu 4 perempuan ahli surga yang paling utama pada hari kiamat. Karena itu saya biasa bilang Khadijah itu memang ketika menikah dengan Nabi sudah 2 kali janda. Suami Khadijah sebelum Nabi Muhammad adalah Abu Hala ibnu Zurara At-Taimi dan Atik ibnu Aid Al-Makhzumi. Nabi itu suami Khadijah yang ketiga. Karena itu jadi Khadijah itu biar janda tapi bukan janda sabarang janda. Kalau kita orang ini banyak janda sabarang. Ya, tadi Ustadz Saleh kasih contoh itu. Sebenarnya sih muka biasa-biasa saja, nggak terlalu cantik sih, pas-pasan. Cuma karena di kampung itu cuma dia yang paling cantik, bagaya sampai balagu, batingkah. Bukan mangga sabarang mangga, mangga ini banyak getahnya. Bukan janda sabarang janda, janda ini banyak tingkahnya. Mangga gole jatuh di kali, Ustadz me boleh lagi. Khadijah binti Khuwailid, putri Mekah At-Tahirah.
Sebelum nikah Nabi Muhammad jadi mitra bisnis beliau. Khadijah itu kalau semua orang-orang pedagang Makkah pergi berdagang, semua pedagang itu pi barang dagangan dikumpulin baru seimbang dengan dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Sangat kaya. Dan Nabi kemudian menikah dengan Khadijah, dan setelah menikah dengan Khadijah, terutama pada waktu Nabi sudah mendapatkan wahyu, Nabi sudah tidak terlalu lagi melakukan aktivitas dagang karena beliau fokus atau memusatkan perhatian pada dakwah, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada 3 prinsip kerja yang sangat penting yang harus kita orang miliki, terutama saya pi adik-adik karyawan karyawati Muara Group, apa hotel, dapur Sorasa, atau di unit-unit usaha yang lain, tong jadikan Nabi contoh. Karena Nabi mengajarkan ada yang menjadi 3 prinsip penting bekerja sukses sekarang ini. Pertama, bekerja keras. Yang kedua, bekerja cerdas. Yang ketiga, bekerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja keras berpusat pada fisik, kerja cerdas berpusat pada otak, dan kerja ikhlas itu berpusat pada hati. Bekerja itu hendaknya memadukan 3 prinsip itu: kerja keras fisik, kerja cerdas otak, dan kerja ikhlas itu hati. Harus berpadu ketiga-tiganya supaya kita orang bisa mewujudkan produktivitas kerja dalam pekerjaan apapun yang kita orang bikin. Boleh jadi untuk meningkatkan kapasitas kita dalam bekerja, tadi Ustaz Saleh juga suka tahu, kita orang membutuhkan, dan setiap kerja apapun butuh ilmu. Terus bicara bangun bisnis besar, usaha besar, apa saja, orang pakai kopiah saja ada ilmu. Pakai kopiah ini terasa barang. Kalau ceramah di kopiah begini, bagus kan, lihat ustadznya ganteng, tapi sudah ada bini. Tapi kalau kita sambayang, kopiah tak boleh begini, angkat dia, kasih naik. Tuh, mengapa 7 anggota sujud yang Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya pada hari kiamat? Pertama, dahi dan hidung dihitung 1. Ini testa dengan hidung ini nanti kalau tong masuk neraka, api neraka akan makan ini. 2 telapak tangan, 2, 3, 2 lutut, 5, 2 ujung-ujung jari kaki. Jadi kalau kita sambayang kofiah begini, tapi kalau ceramah kofiah begini kira-kira saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz itu tadi di ceramah mengkali ada hal yang mai tua kau. Lupa kofiah. Nih, tong menghadap Pak Wali, coba pakai kopiah begini. Sampai di sana security tanya, "Om, perahu di mana, Om?" Nah, menghadap ceramah kopiah turun, menghadap Pak Wali kopiah turun. Orang kalah domino pun di kopiah lain. Betul? Orang kalah domino itu kopiah begini. Semua ada ilmu. Dan untuk meningkatkan ilmu boleh jadi dituntut supaya kita orang menambah tingkat pendidikan tertentu, misalnya supaya meningkatkan kemampuan manajerial. Mungkin perlu sekolah lagi untuk dapat gelar MM. MM itu singkatan dari Magister Management, bukan Malawang Mati. Ada juga MM Ternate itu Malawang Mati. Walaupun tidak semua orang sukses dalam bisnis besar itu punya gelar. Tapi tak semua orang seperti itu. Banyak orang kalau mau pintar harus sekolah. Betul. Kalau mau pintar harus sekolah. Membaca Al-Fatihah saja mesti ikut majelis ta'lim. Betul Bu? Karena Al-Fatihah yang betul kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang malah Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Ya Allah, itu si kamdu ngalamin apa iki? Itu saja harus belajar. Apalagi bangun kerajaan bisnis yang besar atau kerja produktivitas sukses dalam bekerja sebagai apapun. Harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, karena itu ilmu punya peran sangat penting. Kemudian produktivitas kerja itu bagus kalau ditopang oleh suasana rumah tangga yang harmonis.
Ada ungkapan bilang begini, di balik seorang laki-laki sukses pasti ada seorang wanita hebat. Betul? Nabi Muhammad sukses. Kata George Bernard Shaw, sastrawan Inggris terkenal, saya telah mempelajari Muhammad, saya mengagumi dia. George Bernard Shaw itu Kristiani. Saya mengagumi dia. Daripada saya menyebut Muhammad sebagai seorang antikristus, saya lebih suka menyebut Muhammad sebagai juru selamat umat manusia. Sekiranya dunia hari ini dipimpin oleh seorang seperti Muhammad, maka dia akan membawa dunia kepada perdamaian abadi. Nah, sebab itu saya bilang tadi, sukses orang laki-laki itu karena adanya seorang perempuan hebat di balik kesuksesannya. Makanya agama suruh kita orang hidup berumah tangga, karena suasana rumah tangga membantu produktivitas. Oi, apa itu? Tifa ngana me bokeh lagi tifa. Pakai jatuh lagi ngana. Ngana seminum teh ka bolong tifa. Karena kalau kita orang hidup rumah tangga kan bisa saling menopang kan. Terada orang yang sempurna, kekurangan laki-laki disempurnakan kelebihan perempuan, kekurangan perempuan disempurnakan kelebihan laki-laki. Kita ini laki-laki jago-jago, coba suruh dia urus rumah. Ampun. Bacuci saja cuma pakaian 5 panggal, berdiri dari pagi sore belum berdiri. Tapi perempuan, karena makanya zaman dulu perempuan itu kan dianggap dia di ruang lingkup kan cuma terbatas 3 ur. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, kasur, sumur. Itu dulu, sekarang setelah ada. Seorang perempuan hebat-hebat, Ibu Upi pimpin Muara Group sebagai komisaris. Itu perempuan di mana hebat-hebat. Nah, zaman sudah berubah. Nah, tapi perempuan penting, makanya kawin. Yang belum kawin cepat kawin. Ada karyawan Muara yang masih jomblo? Ada? Cepat kawin. Kalau mau ini susah, bawa Pak Ustaz Saleh di rumah. Kayak itu rabu-rabu akang saja. Rabu-rabu akang, bawa ke dari Maliaro. Kalau calon mama mantu dan papa mantu belum setuju, bawa di Ustaz Saleh. Memang sih ada orang yang menganggap biar hidup bujang terapa-apa. Betul, tapi tidak sempurna. Secara kodrati laki-laki itu berpasangan dengan perempuan. Lihat surat An-Nisa ayat 1. Lihat surat Al-Hujurat ayat 13. Lihat surat Ar-Rum ayat 21. Kodrat laki-laki itu berpasangan laki-laki dan perempuan. Ada orang yang memang bisa hidup sendiri, tapi tidak sempurna. Kalau hidup sendiri kan pasti masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri, hoga. Tuh Caca Handika kan, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Kalau hidup bujang tuh begitu, semua sendiri. Di Gunung Polote dia masih sendiri. Tuh. Ya Allah, kalau kita rumah tangga harmonis, pulang dari Muara kerja sampai di rumah di depan pintu sudah disambut oleh istri yang cantik dengan senyum lebar. Masya Allah. Di ruang tamu ada televisi berlayar datar. Di meja makan sudah terhidang berbagai macam makanan, nasi dan lauk ikan bakar. Yang mau makan dia nama Abu Bakar. Di lemari es banyak minuman dingin nan segar. Di pekarangan rumah banyak tanaman-tanaman yang bunga-bunga yang sedang mekar. Azan berkumandang, berdiri melaksanakan sholat. Dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ada laki-laki satu, dia pi mana-mana suka taruh dia begini, pi foto di dompet. Model saya juga begitu, untuk menghindari gangguan. Saya foto di HP ada mai itu pi foto, di dompet ada mai itu pi foto. Mau dikira ustadz orang tergoda.
Apalagi Ustadz ganteng model saya. So tua memang, tapi tua-tua keladi. Makin tua mau kawin lagi. Tua-tua kalapa, makin tua makin baminya. Tua-tua nangka, makin tua makin bagoro. Jadi dia suka taruh di pemain tua di foto di dompetnya. Tiap ada masalah dia buka dompet, dia lihat foto. Ada masalah dia buka dompet, dia lihat foto. Masalah makin berat, dia makin sering lihat foto istri yang ada di dompetnya. Ternyata ada Devi Tamang yang perhatikan. Devi Tamang bilang, saya perhatikan Ngoni kalau ada masalah buka dompet lihat foto. Ada masalah buka dompet lihat foto. Pasti Ngoni Pibini itu cantik sekali ya. Dia bilang, bukan begitu. Terus bikin apa ngana suka lihat dia di foto? Ngana tahu bikin apa saya suka lihat dia di foto? Karena yang di foto ini lebih masalah daripada masalah. Jadi kalau saya dapat masalah saya lihat di foto, saya anggap masalah yang saya hadapi kecil. Karena yang di foto lebih masalah dari masalah. Ibu-ibu rajin senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum pada saudaramu adalah sedekah bagimu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan memandang remeh perbuatan baik sekecil apapun, meskipun engkau hanya menunjukkan wajah berseri ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Jadi ibu, bunda besok pagi begitu pagi-pagi ibu berdiri di pinggir jalan, setiap orang lewat ibu. Orang bilang, ya ampun, mai tua tadi malam maulid pagi-pagi. Bini kalau baik, laki kalau baik, sama Nabi dengan Khadijah. Nabi dan Khadijah itu kata Profesor Quraisy Shihab, puncak cinta antara laki-laki dan perempuan dalam sejarah manusia. Bukan Romeo dan Juliet, bukan Laila dan Majnun, tapi puncak cinta dalam sejarah manusia adalah Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Karena itu rumah tangga kalau harmonis, sakinah, kita produktivitas kerja akan naik, meningkat. Mau kerja, ma itu lepas dengan sholat duha. Ma itu bilang lagi, mas hati-hati di jalan ya. Hati-hati, jangan lupa makan. Jangan lupa sarapan mas. Hitung ini. Jadikan muarab sebagai contoh pelayanan jasa terbaik. Orang seringkali suka doi tapi dong lupa bibit doi. Betul? Semua kita orang suka doi. Ustadz juga begitu, suka doi. Saya kalau pulang ceramah amplop tipis saya alhamdulillah satu kali. Alhamdulillah. Tapi kalau dia amplop tebal saya ulang-ulang tuh alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Padahal saya kan yang penting bukan amplopnya, yang penting kan isinya. Banyak orang suka doi tapi tidak tahu bibit doi itu apa. Silakan baca The Magic of Thinking Big. Anak-anak muda baca The Magic of Thinking Big, Dr. David J. Schwartz. Dia bilang bibit doi adalah pelayanan. Makanya saya Ustadz Saleh, sekarang saya di Ternate ini Ustadz Saleh asisten. Iya. Dan itu tidak ada dosa. Saya tetap Rusli Amin. Saya tetap Vitalinga 2. Saya kenapa Ustadz Saleh lebih senior dari saya? Apa itu perintah? Ustadz ada acara di sini, saya pergi. Sampai kalau kemarin Ustadz di TK Polres itu Ampong. Saya bilang, Ustadz mau kira-kira saja kirim saya di sini. Kau mengalah kalau anak-anak TK itu saya mau ceramah apa? Dong paling muka lagi ibu. Dong paling muka lagi. Ibu-ibu wali, murid di belakang. Yang anak-anak TK ini kecumpit di muka. Nah, itulah Islam. Islam itu indah. Islam itu indah. Salawat indah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ini versi Novia Kolopaking. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Versi Mahir Zain. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada bahasa Edo yang kurang pas, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.